Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 23 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami agar kami menjadi orang-orang yang menjangkau jiwa-jiwa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Velin Silalahi. Silakan, Saudari Velin. Selamat pagi untuk kita semua. Renungan pagi kita pada tanggal 23 Mei berjudul Dalam Memenangkan Jiwa. Ayat temanya, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Matius 4 ayat 19. Yesus mengharapkan banyak dari tentaranya, serdadu-serdadu muda, dan biarlah menjadi tekadmu bahwa engkau tidak akan mengecewakan kapten dan pemimpinmu itu. Engkau harus memakai perlengkapan senjatanya untuk dikerahkan di bawah panji-panjinya dan menjadi rekan kerja dengan dia dalam mengalahkan musuh-musuhnya serta meluaskan kerajaannya. Engkau tidak dapat mengkhianati amanat suci itu tanpa membahayakan jiwamu. Engkau harus setia dan benar, taat kepada tiap-tiap perkataan perintah, mengajarkan kepada orang-orang lain motif tindakan yang tertinggi, dan menunjukkan kepada mereka daya tarik dari pelayanan Kristus. Engkau harus menyiarkan puji-pujian tentang Dia yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Orang-orang yang telah mengalami kasih Kristus tidak dapat menjadi pemalas dalam kebun anggur Tuhan. Mereka akan melihat kesempatan-kesempatan untuk menolong orang lain dalam langkah mereka kepada Kristus. Ikut serta dalam kasih Kristus, mereka akan bekerja untuk jiwa-jiwa orang lain. Biarlah tiap-tiap jiwa meniru teladan itu dan menjadi misionaris-misionaris dalam arti yang setinggi-tingginya, memenangkan jiwa-jiwa kepada Yesus. Mengingat apa yang telah dibuat oleh Kristus bagi kita dan apa yang telah dideritanya bagi orang-orang yang berdosa, maka kita harus memiliki kasih yang murni dan tidak memihak bagi jiwa-jiwa. Kita harus meniru teladannya oleh mengorbankan kesenangan dan kesukaan kita untuk kebaikan mereka. Sukacita yang ada di hadapan Kristus yang menopang Dia dalam penderitaannya, itulah keselamatan bagi orang-orang berdosa yang malang. Inilah seharusnya sukacita kita dan pendorong cita-cita kita dalam pekerjaan Tuhan kita. Dalam berbuat demikian, kita menyenangkan hati Allah dan menyatakan kasih serta kesetiaan kita kepadanya sebagai hamba-Nya. Ia yang lebih dahulu mengasihi kita dan tiada menahankan dari kita anaknya yang kekasih, melainkan diserahkannya Dia dari pangkuannya untuk mati agar kita boleh hidup. Kasih yang benar untuk sesama kita manusia menyatakan kasih kepada Allah. Orang-orang yang berhubungan erat dengan Kristus akan menyatakannya dalam tindakan-tindakan mereka. Mereka akan menarik jiwa-jiwa kepada Kristus dan membawa berkas-berkas ke lumbung surgawi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini mengatakan bahwa kita harus meniru teladan Yesus oleh mengorbankan kesenangan dan kesukaan kita untuk keselamatan sesama. Roh Nubuat menyatakan dalam The Youth Instructor Desember 15 tahun 1892 paragraf 7 yang berbunyi, sementara setan bekerja melalui agen-agen manusianya mencari siapa yang dapat ia hancurkan, Kristus bekerja untuk menyelamatkan yang terhilang. Saudara sekalian,
setan punya agen manusia untuk menghancurkan sesamanya manusia. Sementara itu Kristus bekerja untuk menyelamatkan yang hilang. Adakah Yesus mempunyai agen-agen manusia untuk selamatkan yang terhilang? Renungan hari ini adalah panggilan untuk kita semua agar memenangkan jiwa bersama Yesus. Memang jiwa-jiwa tersebut dimenangkan untuk Yesus, tetapi kita tidak bisa bekerja sendirian. Itu sebabnya Yesus berjanji memberikan kepada kita kuasa, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Sayangnya umat gereja Advent merasa cukup dan berhenti pada kata Roh Kudus tersebut. Sementara banyak bukti Alkitab dan Roh Nubuat yang menjelaskan Roh Kudusnya siapa yang dimaksudkan. Karenanya mari kita pelajari dan pertama kita buka Alkitab sebab Alkitablah dasar kebenaran. Markus 16 ayat 19 dan 20 berkata, "Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya." Ini adalah gambaran ringkas apa yang terjadi setelah Yesus bersama-sama murid-muridnya 40 hari. Ia kembali ke sorga dan dimuliakan Bapa. Itu sebabnya dia duduk di sebelah kanan Allah. Sesudah itu, Roh Kudus pun dicurahkan. Nah, perhatikan ayat 20 berkata, "Mereka pun pergilah." Siapakah mereka ini? Mereka adalah murid-murid Yesus, beserta jemaat mula-mula. Mereka pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan perhatikan, Markus menuliskan, "Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya." Tuhan siapakah yang dimaksudkan? Lihat ayat 19. Tuhan Yesuslah yang dimaksudkan. Jadi, meski Yesus sudah terangkat ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah, tetapi Yesus masih turut bekerja bersama para murid-muridnya dalam memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Roh Nubuat menjelaskan dalam Para Nabi dan Bapa, buku pertama, halaman 12, paragraf 2. Yang menjelaskan, pada hari Pentakosta, murid-murid telah dipenuhi oleh kuasa dari atas, tetapi janji Kristus ini sebagaimana halnya nubuatan Yoel, tidaklah terbatas hanya kepada peristiwa itu saja. Oleh karena ia telah memberikan kepada mereka janji yang sama dalam bentuk yang lain, dengan memberikan jaminan bahwa ia akan bekerja dengan mereka senantiasa hingga kesudahan alam ini. Matius 28 ayat 20. Markus memberitahukan kepada kita dalam hal apa dan bagaimana caranya Tuhan akan bekerja sama dengan mereka. Ia berkata, "Maka orang itu pun pergilah serta memberitakan di mana-mana, maka Tuhan membantu mereka itu dan meneguhkan firman itu dengan sekalian tanda ajaib yang mengiringi dia." Markus 16 ayat 20. Dan Petrus pada hari Pentakosta itu bersaksi tentang kekekalan daripada pekerjaan roh yang telah mereka saksikan itu. Janji kuasa yang dicurahkan pada hari Pentakosta yang dicurahkan dari atas bukan hanya untuk jemaat mula-mula, tetapi bagi kita juga di zaman sekarang ini. Bagaimana caranya? Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan dengan menggabungkan Matius 28 ayat 20 dan Markus 16 ayat 20 tadi, bahwa Yesus telah berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman, dan terbukti bahwa meski Yesus sudah kembali ke sorga, Yesus masih menyertai murid-muridnya dalam mengabarkan Injil. Bagaimana caranya? Melalui pekerjaan roh, yaitu rohnya Yesus itu sendiri. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan pernyataan Roh Nubuat berikut ini dalam Gospel Workers, edisi 1915, halaman 354, paragraf 3, yang berkata, "Beritakanlah firman, dan Tuhan oleh Roh Kudusnya akan mengirimkan keyakinan ke dalam pikiran para pendengarnya." Firman berkata, "Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya." Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, menyertai serta turut bekerja bersama murid-muridnya oleh kehadiran Roh Kudusnya. Nah, jika disebut Roh Kudusnya, apa artinya? Artinya Roh Kudus tersebut milik Yesus.
Contoh kita ambil, dikatakan Agus mengundang kita semua untuk makan sore bersama di rumahnya. Rumah siapakah yang dimaksudkan? Rumahnya Agus. Rumahnya Agus itu bukanlah oknum lain dari Agus. Rumahnya itu adalah rumah miliknya si Agus. Jadi, jika disebut Roh Kudusnya, maka ada oknum pemilik dari Roh Kudus tersebut, yaitu Tuhan Yesus. Sebab Markus 16 ayat 20 tersebut berbicara tentang Tuhan Yesus. Karenanya, Roh Kudus tersebut adalah rohnya Yesus itu sendiri. Yesuslah pemilik dari roh tersebut yang dicurahkannya pada hari Pentakosta sebagai wujud kemahahadiran Yesus. Beberapa hari yang lalu juga kita telah membaca kutipan berikut ini yang terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 166, paragraf 3, yang berkata, sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga oleh rohnya. Nah, kalau dibilang rohnya ini berarti rohnya Yesus. Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Yesus melayani di bait suci di sorga terjadi setelah Yesus dibangkitkan dari kematian, tinggal 40 hari bersama murid-muridnya, kemudian terangkat kembali ke sorga, dimuliakan oleh Bapanya dan diurapi dengan minyak untuk menjadi imam besar atau pengantara kita kepada Bapa. Nah, meski Yesus sudah kembali ke sorga menjadi imam besar kita, namun Yesus tetap menepati janjinya untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, yaitu melalui kehadiran rohnya, yaitu rohnya Yesus itu sendiri, Roh Kristus. Yesus tidak pernah menyuruh orang lain atau oknum lain yang bukan dirinya untuk menyertai kita. Tidak. Tapi Yesus sendiri yang hadir, yang beserta kita, yang menolong kita melalui kehadiran rohnya. Salah satu contoh yang dapat kita lihat adalah Paulus. Kita buka buku Kisah Para Rasul bab 34. Dikatakan di sana dalam halaman 308 paragraf 3, hati Paulus terbakar oleh kasih terhadap orang berdosa dan memberikan segala tenaga bagi pekerjaan penarikan jiwa. Nah, masih dalam bab yang sama, Roh Nubuat menyatakan, Kisah Para Rasul halaman 312 paragraf 1, yang berbunyi, hati pelayan yang besar dipenuhi oleh suatu kerinduan yang sungguh-sungguh untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Waktu dan kekuatan digunakan, usaha yang tidak mengenal lelah tak dielakkan, karena orang-orang lain harus mendengar kebenaran yang dibawa kepada jiwanya sendiri seperti kegembiraan, damai dan kesukaan. Roh Kristus ada padanya. Ia memperhatikan jiwa-jiwa sebagai sesuatu yang patut diperhitungkan. Hati yang rindu untuk keselamatan jiwa-jiwa adalah hati yang di dalamnya terdapat Roh Kristus. Sebab memang Kristuslah yang membuat hati membara. Alkitab berkata dalam Lukas 24 ayat 32 berbunyi, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ini adalah peristiwa sesudah kebangkitan Yesus, di mana dua orang murid sedang pulang menuju Emmaus. Dan Yesus kemudian bergabung bersama mereka, berbincang-bincang dengan mereka. Namun, oleh karena Yesus selalu menyatakan dirinya seperti orang lain, mereka tidak mengenali bahwa itulah Yesus. Nanti mereka mengenali setelah mereka tiba di rumah, saat Yesus mengucap syukur atas berkat yang ada. Dan mereka sesudah itu segera kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kepada murid-murid yang lain. Dan oleh karena itu mereka berkata kepada satu yang lain bahwa, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Yesuslah yang menyebabkan hati mereka berkobar oleh menerangkan kitab suci. Demikian juga dengan kita, bila mana kita memiliki Roh Kristus dalam hati ini, kita berkobar untuk menerangkan kitab suci, memberitakan Injil kepada sesama kita, sebab kita rindu keselamatan jiwa-jiwa. Dan Testimonies for the Church volume 5 halaman 730 paragraf 4 menjelaskan hal yang sama, yang berbunyi,
Roh Kristus di dalam dirinya, seperti mata air yang membasahi gurun, mengalir untuk menyegarkan semua dan membuat mereka yang siap binasa ingin minum air kehidupan. Roh kasih dan pengorbanan yang sama yang tinggal di dalam Kristus akan mendorong Rasul Paulus untuk melakukan banyak pekerjaan. Inilah pengalaman Paulus. Itu sebabnya tidak heran hatinya berkobar untuk keselamatan jiwa-jiwa, sebab Kristus yang menguasai hatinya. Dia berkata, "Namun bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku." Inilah pentingnya memiliki Roh Kristus dalam memenangkan jiwa. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi karena Kristus bekerja bersama kita. Inilah pengalaman para murid dan jemaat mula-mula, dan ini bisa menjadi bagian kita sekarang. Karenanya, biarlah masing-masing kita mau menerima panggilan Yesus. Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang singkat, padat, dan jelas, agar kami mempunyai perasaan berkobar untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan itu hanya dengan menerima Kristus dalam hati kami. Sebab Kristuslah yang dapat membuat hati kami berkobar untuk keselamatan manusia. Dan bila mana kami bekerja, Yesus juga bekerja bersama kami. Dia yang menolong kami memberitakan Injil. Karenanya, curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, jadikan kami terang dan saksi-Mu, agar banyak orang yang datang kembali kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.